Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang di sini akan membawakan hasil dari tugas kelompok kami dengan judul Cortex Crash vs Iris Success, How Singapore's Digital Tax System Brings Lessons for Indonesia 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya sendiri adalah Azal Miralatia dengan NIM 18741058, kelas PSI I2, dan bersama rekan saya. Dan saya Fitria Zara Alianisa dengan NIM 187241070 dengan kelas yang sama, PSI 12. Jadi, beberapa waktu lalu sempat terjadi sebuah kejadian viral di yang memaparkan seluruh masyarakat Indonesia pada 1 Januari 2025, di mana DJP mengeluarkan eh, sistem integrasi penggunaan pajak dan pengaplikasian pajak bernama Cortex, seperti yang kami paparkan pada berita di slide berikut. Dan disinilah terjadi beberapa kasus-kasus mengenai permasalahan yang terjadi di aplikasi Cortex tersebut. Oke, apa sih DRM dan sistem perpajakan itu? Jadi yang pertama atau Data Research Management atau DRM adalah proses mengelola data agar dapat diakses, diproses, dan digunakan secara efisien. Dalam sistem perpajakan ini sendiri, DRM sangat penting untuk memastikan akurasi, keamanan, dan efisiensi pengolahan data pajak. Cortex hadir sebagai solusi modern dalam pengelolaan data perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, dari hasil DRM dan hubungan antara DRM dan sistem perpajakan, maka hubungan antara data resource management dan sistem perpajakan, di mana data resource management dapat membantu integrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien, maka dibuatlah suatu inovasi dari DJP sendiri, yaitu Cortex. Nah, sebelumnya apa itu Cortex? Kami mengambil kutipan dari jurnal yang dibuat oleh Juwita dan Kodri 2024, di mana mereka mengatakan bahwa Cortex atau Cortex Administration System merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan Cortex, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Jadi selanjutnya, Cortex ini itu dibangun dengan integritas data resource management yang dibagi menjadi 4, yaitu integritas data, menghubungkan berbagai sumber data pajak untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi. Dan yang kedua, automasi, yaitu mengurangi proses manual dalam pelaporan dan perhitungan pajak. Dan yang ketiga, keamanan data, menggunakan sistem enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi informasi sensitif. Dan yang keempat, terakhir adalah akses multi-user, yaitu memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa konflik. Kemudian, untuk manfaat Cortex sendiri, dalam integrasinya dengan menggunakan data resource management, Cortex bisa menjadi solusi dalam bantu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, akuntabel, dan memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien. Yang kedua, menemukan sinergi yang lebih optimal antar lembaga, dan selanjutnya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar dan melaporkan pajak, lalu membantu meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan profiling wajib pajak, juga membantu menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan utang dan tagihan pajaknya. Oke, yang selanjutnya nih, isu Cortex itu sebenarnya dirilis pada 1 Januari 2025. Cortex mengalami penggangguan teknis membuat wajib pajak kesulitan mengakses layanan akibat sistem yang lambat dan sering error. Pemerintah akhirnya memutuskan kembali ke sistem perpajakan lama untuk mencegah dampak pada penerimaan negara. Dengan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah, sistem ini dikritik karena infrastruktur yang belum siap, ketidaksesuaian data, serta minimnya pelatihan pengguna. Nah, dugaan korupsi dalam proyek ini pun menarik perhatian dari KPK. Berdasarkan isu-isu yang terjadi pada Cortex, dengan banyaknya dugaan yang tentu dapat menghancurkan fungsionalitas dari Cortex itu sendiri, kami mengambil eh, penerapan Cortex yang diterapkan pada negara Singapura yang dinamakan dengan IRAS untuk mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan ke Cortex.
IRA sendiri memiliki kepanjangan Inland Revenue Authority of Singapore, yaitu lembaga pemerintah Singapura yang bertanggung jawab atas administrasi dan pemungutan pajak. IRAS menerapkan sistem perpajakan yang terintegrasi, berbasis digital, dan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta efisiensi administrasi. Sistem ini memungkinkan otomatisasi dalam pengelola data pajak, pemantauan transaksi, serta pelaporan pajak secara real time, sehingga mengurangi resiko kesalahan manual dan meningkatkan transparansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bedanya Cortex sama Iras ya. Yang pertama, Cortex ini masih menghadapi kendala dalam koneksi data antar instansi dan sistem keuangan. Kalau Iras sendiri ini menghubungkan berbagai sistem administrasi keuangan dan perbankan secara otomatis memungkinkan transaksi pajak yang seamless. Cortex ini banyak proses masih bergantung pada input manual menyebabkan keterlambatan dan error. Kalau IRAS itu pajak dipotong dan dihitung otomatis berdasarkan transaksi keuangan dan mengurangi kesalahan manual. Nah, Cortex sendiri ini sering mengalami gangguan teknis dan tidak stabil saat banyak pengguna mengakses. Tapi kalau IRAS ini menggunakan enkripsi data canggih dan sistem autentikasi biometrik untuk akses yang aman. Yang terakhir, Cortex ini tidak memanfaatkan teknologi AI secara optimal untuk analisis pajak dan deteksi ketidakpatuhan, sedangkan IRAS ini menggunakan big data dan AI untuk analisis kepatuhan pajak dan deteksi potensi pelanggaran. Selanjutnya, berdasarkan analisis perbandingan antara Cortex dan IRAS, kami menemukan solusi yang bisa diterapkan pada Cortex melihat dari kesuksesan yang terjadi pada IRAS. Yang pertama, penguatan infrastruktur IT yang dapat diterapkan dengan mengadopsi teknologi cloud computing untuk meningkatkan stabilitas dan skalabilitas sistem, juga menyediakan server cadangan agar tidak terjadi downtime yang berdampak besar pada pengguna. Lalu yang kedua, integrasi sistem yang lebih baik, di mana bisa diterapkan dengan menghubungkan Cortex dengan sistem perbankan, kependudukan, dan sistem administrasi lainnya untuk meminimalkan ketidaksesuaian data. Yang kedua juga implementasi Single Identity Number atau SIN seperti di IRAS untuk memastikan validitas data pajak secara otomatis. Yang selanjutnya untuk automasi proses pajak ini menerapkan machine learning dan AI untuk mendeteksi ketidakpatuhan pajak dan memberikan rekomendasi koreksi secara otomatis. Yang kedua, menggunakan chatbot AI untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan teknis tanpa harus menghubungi layanan pelanggan. Untuk peningkatan keamanan data itu, yang pertama menggunakan multi-factor authentication atau MVA untuk login pengguna. Dan yang kedua, implementasi blockchain untuk mencatat transaksi pajak secara transparan dan aman. Selanjutnya, bisa dilakukan dengan optimasi user experience yang bisa diterapkan dengan desain ulang antar buka agar lebih ramah pengguna, seperti yang diterapkan di IRA Singapura, juga penyediaan tutorial interaktif dan simulasi pelaporan pajak untuk membantu wajib pajak memahami prosesnya. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi yang lebih ketat dapat diterapkan dengan audit berkala untuk mengidentifikasi bug dan memperbaikinya sebelum berdampak luas pada wajib pajak. Juga bisa diterapkan dengan penyesuaian kebijakan perpajakan berdasarkan data analitik dari sistem Cortex. Jadi berdasarkan penelitian di Matthew et al. 2023, penerapan Cortex seharusnya berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak dengan integritas data yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi canggih. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil referensi untuk isi-isi data dari referensi kami. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Apabila ada kurangnya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.